Diberkatilah Yesus yang datang dalam nama, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Itu ayatnya di ayat berapa itu? Coba saya tengok dulu kitab saya. Coba. Pemalasa. Coba di ayat berapa itu dibuat itu? Diberkatilah Yesus. Coba dulu. Matius 23:39. Sebentar ya. Silakan. Matius 23:39. Matius 23:39 gitu ya. 23:39. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi yang kamu bahas di sana apanya, Juma? Dia ini sekarang siapa dia ini? Yesus. Di mana ada juga di sana Yesus? Lalu siapa? Kalau untuk nama Yesus itu nggak pakai dia loh. Oh ya? Kalau ditulis dia itu nggak, kalau untuk sebutan kepada Yesus tidak ada dibilang dia. Jadi akulah dia itu siapa? Makanya jangan asal menarasikan isi Al-Qur'an, isi Bibel. Jadi dia di situ siapa? Maksud saya gini, kalau untuk sebutan Yesus tidak pernah dibilang di sana kata dia. Dan dia akan mati dan disalib, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Nah, yang berkata ini sekarang yang membilang kata-kata ini siapa? Dan aku berkata kepadamu ini siapa? Yesus. Yesus berkata cobalah dulu ini Yesus. Yesus berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama. Mana nyambung Juma? Nggak nyambung lah Bang Juma. Mana nyambung kalau sesuai dengan narasimu itu nggak nyambung itu kata-kata itu. Yang membilang Yesus, yang disebutkan Yesus juga. Engkau tidak akan melihat aku lagi, kata Yesus. Makanya saya bilang tadi yang membilang kata-kata demikian siapa? Yesus. Yesus. Nah, dan kepada Yesus juga lagi. Iya. Dari mana? Apa bedanya Tuhan turun ke bumi menjadi manusia lalu berdoa kepada Tuhan? Tuhan berdoa kepada Tuhan, gitu. Bukan gitu, dia berdoa. Jadi gimana? Bapa Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Berdoa kepada Bapa di sorga. Yang adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan nggak dia? Tuhan. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ya bisa saja. Ya, berarti ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Makanya sekarang kalau makanya? Ada berapa Tuhan? 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 Tuhan ada satu. Tadi yang berdoa Tuhan, yang dimintai juga Tuhan. Berapa Tuhan di situ? Ya. Berapa? Tetap satu. Gini saja. Endasmu
Udah jelas-jelas di situ Tuhanmu berdoa kepada Tuhan yang lebih senior. Kau bilang saat itu cocok di gereja, kuclo. Bukan di sini. Di Iya, gereja, tempatnya orang ditipu itu di situ, bukan di sini. iya, saya terang dulu, jangan merasa kesimpulan Anda merasa benar. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Roh Kudus Tuhan lagi, Roh berdoa. Kudus lagi Tuhan kemana? Roh Kudus lagi Tuhan. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ada berapa Tuhannya? Ya, dan makanya dengar dulu penjelasan orang. Pengertian apa dulu? Makanya aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak Pengertian akan Tuhan melihat apa aku dulu? lagi. Sudah, nggak usah bahas itu. Pokoknya intinya Tuhanmu 3, udahlah. Iya, itu aja kamu tidak mau membahas pengertian Tuhan apa? Tidak ada manusia Banyak di bumi Tuhan. ini yang bisa dibohongi. Kalau Kristen itu Tuhannya satu, itu bohong, dusta itu. Ini Tuhannya makanya Kristen saya itu bilang cuma 3. Itu Tuhannya Kristen. kamu mampu nggak berdebat sama saya? Mampu nggak Ya, ini kita sudah berdebat. Ini berdebat Matius 23 nomor 39 aja kamu bingung. Jangankan dia 100 pun bisa Tuhan. Ya itulah Makanya saya bilang, Tuhanmu. apa dulu pengertian daripada Tuhan? Terus nggak usah kau pamer kalau begitu. Ya udah, Tuhanmu 100 sudah. Sekarang yang kita bahas Matius 23 nomor 39, bahwa yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Kristen, yang kau sembah di gereja itu bukan Yesus. Titik. Siapa bilang? Yesus? Siapa bilang itu bukan Yesus? Yesus. itu kan orang cuma aja itu. Saya bilang Yesus. Yesus dalam Matius 7 nomor 22, 23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan tuh. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus berterus terang, aku tidak mengenal Kristen. Dah, titik. Ya, di sana pengertiannya tahu enggak? Mana pengertiannya tahu itu Apalagi, di sana tahu enggak apalagi. apa perkataan Yesus demikian? Kenapa bisa? Siapa yang diusir? Udah gini, makanya saya kau dengarkan dulu cerita saya. Siapa yang diusir? Ya orang yang menganggap dia mengabdi kepada Tuhan tapi tidak melakukan pekerjaan, tidak melakukan kehendaknya. Ya, itu siapa? Agamanya apa? Yang tidak diterima itu yang tidak diterima Tuhan. Agamanya apa? Yesus, hah? Agamanya apa? Ya, Yang bernubuat gini loh, mengusir sekarang setan banyak pakai nama orang Yesus itu yang agamanya apa? Sekarang banyak orang yang mengaku agama Kristen, saya Kristen tapi tidak melakukan. Kristen. Udah selesai Kristen. Makanya saya bilang dulu, makanya kalau agama Kristen itu adalah agama yang sangat kuat, tahu, yang sangat konsekuen. Konsekuen. Jadi tidak bisa Anda membilang Anda sebagai pengikut agama Kristen tapi Anda tidak melakukan di dalam perintahnya. Apa perintah Yesus yang kamu lakukan? Makanya perkataan itu ada. Ya, apa perintah Yesus yang saudara lakukan? Banyak yang terpanggil tapi cuma satu yang Itu ucapan Yesus untuk kaumnya Bani Israel. Jadi Jangan Israel sama Yesus sekarang beda rupanya. Iya, Yesus bukan untuk Kristen, Yesus untuk Bani Israel. Jangan Anda maksa. Yesus sendiri? Yesus? Jadi menurutmu Yesus yang sama Israel, Yesus dari mana itu coba? Yesus anak Maria itu hanya untuk Bani Israel. Itu Bukan kan untuk Anda. Itu menurut Yesus. Menurut Yesus. Jadi Matius 15 nomor 24, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Oke, jadi setelah perkembangan zaman, kenapa dia ada tertulis beritakanlah? Oh, itu bukan Yesus lagi. Siapa? Itu bukan, itu adalah makhluk asing yang memakai nama Yesus. Siapa bilang? Yesus?
Ya, kamu itu berdosa kamu Juma. Kamu Loh, kok saya berdosa? Waspadalah, dengar. Kata Yesus kepada orang Yahudi, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Iya, oke. Nah, mana Yesus palsu itu yang menyesatkan banyak orang, mana? Mana? Mana Yesus? Ya, yang tidak mengaku Yesus. Siapa yang tidak mengaku Mana Yesus itulah palsu yang menyesatkan banyak orang itu mana? yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan itulah. Kenapa rupanya? Masalah generasi. Anda sanggup gak kembali ke tema ini? Sanggup. Ya sudah. Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi, Ya. nanti Yesus bisa dilihat kapan? Jadi gini, itu pengertiannya Juma. Engkau tidak akan melihat aku lagi sebelum teman-teman saya baca. Jadi maksudnya di sana Juma hanya orang mengaku Yesus sebagai Tuhan yang boleh melihat dia kembali. Iya. Itu maksudnya. Iya. itu Aduh, pengikut itu Paulus maksud ini ayat pintar. daripada Alkitab Mazmur 23 Matius 23 itu maksud perkataannya. Demikian aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang dalam nama Tuhan. Oke? Artinya saya tidak akan bisa melihat Yesus kalau saya tidak dengar dulu itu kan. Bisa enggak? Tapi kita mau bahas di sini, mau bahas di Matius 23:39. Kamu tidak akan Itu mau dibahas enggak? Engkau tidak akan melihat aku lagi. Itu ucapan Yesus kepada siapa? Kepada manusia lah dulu, buat kepada manusia. Mulai menipu. Jadi, Kepada siapa Yesus berkata seperti itu? Nah, kepada siapa? Kepada orang-orang manusia, Yahudi, kepada orang Farisi yang ada pada saat itu. Bukan Ya, itu kepada kan kamu. manusia. Bukan Ya, itu kan manusia kan? Iya, Manusia tapi kan? Manusia juga kan? nggak boleh pakai cara Paulus dong. Jujur aja, Yesus berkata seperti itu kepada orang-orang Yahudi, orang Farisi. Iya, kepada manusia kan? Kepada manusia. Manusia juga Alah, kan? kamu sengaja mengatakan kepada manusia agar kau bisa masuk ke situ juga. Pret. Emang orang Yahudi nggak manusia? Lah, kalau kau mengatakan manusia, itu kesempatan kau memasukkan dirimu nanti ke situ. Pret. Oke, saya ikut. Nah, orang Farisi kan? Yahudi. Orang Farisi, yuk. Engkau Terus? tidak akan melihat aku lagi. Nah, lalu kapan bisa orang-orang Farisi ini melihat Yesus lagi? Kapan? Pada saat Pada saat dia percaya kepada Yesus. Setelah Yesus terangkat, di penghakimannya ya kamu dikasih penjelasan ketawa. Kamu nanya saya jawab ketawa. Baca dalil. Baca dalilnya. Itu kan udah tertulis. 3:39. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya. Nah, sekarang Paulus mengaku melihat Yesus. Oke. Ada nggak Paulus berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak? Sekarang pertanyaan Bang Juma, kapan lagi ketemu sama Yesus gitu kan? Iya, orang-orang Farisi ini kapan lagi bisa melihat Yesus? Iya. Pada saat apabila dia percaya kepada Yesus, dia akan bertemu dengan Yesus kembali seperti apa yang dituliskan dalam Yohanes 14 ayat 6. Itulah jalan kebenaran dan hidup. Kenapa kan nyambung Juma? Baca dalilnya kawan. Iya. Itu Baca perkataan yang kau bilang. baca dalilnya. Dalil apanya Juma? Matius 23:39 itu, engkau tidak akan melihat aku lagi
hingga engkau Ya. berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaannya, adakah Paulus berkata seperti itu kepada Yesus? Sekarang kalau aku datang kepada Yesus mengakui dia sebagai raja, aku bisa bertemu sama dia. Loh, kenapa? Karena dia mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Gimana salahnya? Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga betul. engkau berkata, diberkatilah Iya, dia yang berkata. datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya, Ya. siapakah yang datang kepada Paulus? Yang datang kepada Paulus, Tuhan Yesus. Loh, katanya Yesus, kau tidak akan melihat aku lagi. Gini loh Juma, makanya sambungannya itu kau sambungkan. Sambung. Kau lanjutkan sambungannya Juma. Ya, Makanya saya kamu yang nggak bilang. ngerti gini loh. Sampai hingga engkau berkata. hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Nah, Tuhan. Paulus pernah berkata begitu enggak? Sekarang di sana kan Paulus orang yang percaya kepada Tuhan, makanya bisa Paulus jumpa pernah sama berkata Tuhan Yesus. Paulus pernah berkata enggak, diberkatilah Yesus? Pernah enggak? Aduh. Sekarang yang mana yang mau kita bahas? Kau bilang masih Matius 23:39. Iya, Kapan bertemu engkau Yesus? tidak akan melihat aku Sesuai. lagi hingga kamu berkata, Gini loh, diberkatilah Juma. dia yang datang dalam nama Tuhan. Gini loh, Bang Juma. Ada enggak Paulus berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan? Ada enggak Paulus berkata begitu? Gini loh Bang Juma. Ada enggak? Tadi Bang Juma aja membahas Matius 23:9. Ya itu makanya kutanya, ada enggak Paulus mengaku diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan? Ada enggak Paulus mengaku begitu? Ada enggak? Bukan dia ada ngomong kayak gitu sekarang. Tadi kan Anda menanya sama saya. Ada siapa enggak yang- Paulus? Ada enggak Paulus berkata siapa yang bertemu sama diberkatilah? Paulus? Saya tanya Yesus. Nah, kalau Yesus berarti orang itu, Paulus itu harus berkata diberkatilah Yesus dalam nama Tuhan. Ada enggak Paulus berkata begitu? Makanya pengertian dari Alkitab itu Juma, Matius 23:9 ini bukan demikian pengertiannya. Kamu Setelah tidak Yesus akan berkata, melihat aku lagi hingga kamu berkata Ya. diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Kau tidak akan melihat aku lagi. Nah, kau mengatakan bahwa Paulus melihat Yesus. Ada enggak Paulus mengatakan diberkatilah Yesus dalam nama Tuhan? Ada enggak Paulus berkata begitu? Karena Paulus sudah diberkati sama Tuhan, makanya dia bisa bertemu Juma. Itu makanya kalau mengerti Alkitab itu harus pakai Ongol-ongol. Kenapa pusing kamu? Karena Yohanes sudah Maaf, diberkati saudara. Yesus, makanya dia juga sebagai rasul. Makanya dia boleh Maaf. Belajar lagi, masuk sekolah minggu, daftar. Jangan naik di Komal, Bang Suma. Belajar dulu 400 tahun. Belajar Bible 400 tahun, habis itu Anda kesini. Enggak, belum layak berdiskusi. Halo, semangat malam. Saudara Ato, sahabat Marsha, syukran. Saudara Ato. Halo, Saudara Ato. Ucok Medan. Selamat malam. Halo Bang. Halo. Halo Bang, Assalamualaikum. Aku Islam Bang. Alhamdulillah. Durian Ucok. Ya, tapi bukan dengan Ucok Bang. Bukan durian Ucok. Selamat malam Bantakur. Malam kakak, malam. Dari Katolik Protestan. Protestan kak. Boleh buka kamera. Ya, mantap. Di Papua ini kakak. Saya. Oke. Udah dengarkan tadi penjelasan saya terkait dengan Al-Quran, dengan Matius.
Udah bang. Oke. Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya, Abang semua di sini, cuma saya ingin Bang bertanya Afida, saja. barakallahu fiik. Hah? Saya cuma ingin bertanya saja, boleh bertanya. Apa itu? Apa abang semua ini tahu mendalam tentang Nabi Isa, apa Tuhan Yesus? Insya Allah saya tahu sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Kenapa rupanya? Gimana? Kenapa menurut apa Bang Suma Nabi Isa apa maksudnya tidak, Bang Suma tidak mengaku bahwa Nabi Isa itu anak Allah, anaknya Bapa di surga? Karena Bapak itu, karena Allah itu tidak memiliki anak, dan Allah itu bukan makhluk sampai dia harus beranak. Itu Bang. Tapi ada itu ada itu mujizat yang dibuat oleh Nabi Isa. Iya, itu mujizat sebagai manusia, sebagai nabi dari Tuhannya. Makanya dikatakan biiznillah. Dia melakukan mukjizat atas izin Allah. Gitu Bang. Terus? Tapi Nabi Musa, Nabi Abraham, tapi tidak sama seperti Nabi Isa untuk memberikan mujizat begitu, tidak sama seperti Nabi Isa. Iya, masing-masing nabi mujizatnya beda-beda. Terus bisa membangkitkan orang mati juga bisa. Iya, masing-masing nabi bisa mujizat masing-masing sesuai dengan zamannya yang diberikan Tuhan kepadanya. Terus ya, masuk. nah, ada lagi? Juga. Ya, oke, sudahlah Bang semua, aku sudah turunkan gue sudah Bang. Oke. Oke, terima kasih Bang semua. Terima kasih juga, makasih Bang Takur. Oke teman-teman, ada lagi yang lain? Silakan. Makasih Bang Takur. Halo juga Saudara Yohanes. Malam Bang Juma. Malam juga. Silakan buka kamera. Salah menuai ibadah puasa. Iya, makasih. Bang Juma izin, saya punya akun itu terlalu banyak pesan di TikTok, Kak. Habis mereka blokir. Oh ya? Iya Bang Juma, nggak bisa mau live atau gimana, nggak bisa Bang Juma. Buka kamera abang bisa. Nggak bisa Bang Juma, nggak bisa. Udah 2 hari ini. Katolik atau Protestan abang Yohanes? 4 hari mereka kasih waktu. Oh gitu. Iya Bang Juma. Katolik atau Protestan? Saya Katolik Bang Juma. Oh Katolik. Bagaimana Iya Bang Juma dengan Matius 23 itu Bang? Saya nggak ke situ Bang Juma. Kenapa? Saya nggak ke situ, saya tanya Bang Juma. Terus? Ya saya mau tanyakan Bang Juma begini. Kenapa pergi? Bertanya dulu. Silakan teman non muslim yang mau naik lagi, silakan. Semangat malam saudara Bentar. Halo. Halo Bang. Halo, selamat malam juga. Oke, dari mana? Katolik, Protestan? Halo.
Protestan atau Katolik, Bang? Halo. Semangat malam, Bang Alex. Halo. Tidak bisa bicara juga, bisu juga, teman-teman. Soret. Saudara Soret. Halo. Ya, Semangat malam. Semangat malam, Bang. semangat. Selamat malam. Sensian ini orang ini. Lagi haid ya, Bang ya? Selamat malam. Iya, malam juga saudara-saudara Kristen yang saya kasihi di dalam nama Tuhan. Silakan buka kamera, jangan emosi, jangan kejang-kejang. Kita berdiskusi dengan cara yang baik. Silakan, semangat. Oke. Ya, Gak ada yang kejang-kejang, Bang. buka kamera, Sudah silakan. bagaimana kabarnya Aaron? Aaron sudah di gereja, dia kembali ke gereja. Iya. Setelah nggak Bukan berhasil, settingan kah? setelah nggak berhasil menipu begitu banyak umat Islam, kembali dia ke gereja sekarang. Iya. Ya, tapi yang nyeting kamu. Buka kamera, silakan. Emang lu pikir gue Paulus? Halo, selamat malam saudara Soret, silakan. Apa kamu tahu? Ya, buka kameranya, Bang. Silakan. Kamu tahu apa, Jung? Saya tahu bahwa yang kalian sembah di gereja itu makhluk asing. Itu tertawa orang itu. Bukan kau dikatakan pintar, Jung. Nah, itu fakta, itu saya mengurai data. Silakan buka kamera. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai Taunya namaku taunya dan kamu berkata, itu. akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Tuh fakta. Taunya kamu itu. Kristus palsu akan datang melakukan mujizat dan seterusnya. Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tuh data, dalil. Jangan nangis. Orang dikasih dalil kok. Saudara Mastur, silakan buka kameranya, Bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Katolik Bang, ini- Protestan ya, Bang? Ya. Kasih waktu sedikit Bang. Ini saya cuma mau sampaikan Bang. Mohon Bang dikasih waktu lah teman-teman Kristen. Siapa tahu aja. Kan kita sudah kasih waktu, Abang. Kalau Kristen kan kita sudah kasih waktu. Cuman kan kalau tidak membahas tema, ngapain dia masih di atas? Iya kan? Kita bahas tema dong. Semangat malam. Semangat. Dalam. Assalamualaikum. Iya. Mana, Bang? Iya. Dan rakyat. Bang Zuma. Iya. Saya fans sama kamu, Bang Zuma. Kasih, Abang. Iya. Sampai malam dan tidak nungguin Bang Zuma live. Iya, alhamdulillah. Iya, iya. Semangat Makasih, ya. Bang, makasih. Iya, makasih, semangat terus. Kita akan tetap terus semangat. Dan alhamdulillah bukan cuman Abang seorang diri, jadi jangan sedih, Bang. Di sini ada puluhan ribu juga yang menemanin Abang. Cuman aku yang sendiri di sini, tidak ada yang menemanin. Cie. Mantap kali, Bang. Ayo teman-teman non-muslim, silakan. Halo. John, saudara Regar, silakan. Adakah yang bisa dibantu?
Wih. Ya, halo selamat malam. Ya, salam juga bang. Katolik, Protestan. Halo. Katolik, Protestan bang. Bang John. Bang John. Kau nggak mau Bang Suma? Hah? Kau nggak mau ini dia kameranya? Kok bisa? Oh, 20 detik lagi ya. Oke, bisa buka. Ya sudah. Sudah kebuka. Dibuka aja bang, jangan ditutup. Kok dia mati lagi ya Bang? Dibuka lagi. Dibuka lagi bang. Ini saya ada pencet nggak mau dia Bang. Oke, tunggu dulu. Nah, tuh terima. Terima bang. Nggak mau dia Bang Sum. Coba lagi, sekali lagi ya. Oke, 40 detik lagi baru dia bisa buka. Silakan saudara, bisa nggak menjelaskan Matius 23:39 ini? Silakan bang. Matius berapa kakak? 23. Ayat 39. Iya betul. Coba kakak baca dulu. Saya tidak bawa Alkitab kakak. Mulai sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi, hingga sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Engkau tidak akan melihat aku lagi, kata Yesus, hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti Perikopnya Bang apa perikop di atas itu kakak? Dia punya judul di atas itu yang itu berbicara mengenai Yerusalem. Bagaimana Yerusalem itu ditinggal, kemudian itulah yang dibahas di sana. Terkait keluhan terhadap Yerusalem, ya. Oh, Yerusalem yang baru. Mungkin berarti dalam kematiannya kita mungkin Bang Suma. Bukan. Dia mengatakan bahwa engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Gitu. Dalam nama Tuhan. Tuhan yang disebut ini dalam, padahal Tuhan Yesus Tuhan sendiri, tapi dalam nama Tuhan. Apakah Paulus pernah mengatakan itu, diberkatilah Yesus? Akan itu diberkatilah Yesus. Akan itu diberkatilah Yesus. Akan itu diberkatilah Yesus. Akan itu diberkatilah Yesus. Tidak pernah Bang Suma. Tidak pernah. Nah, bagaimana pandangan saudara terkait dengan pendeta-pendeta yang meraup perpuluhan di gereja itu, Bang? Kalau masalah perpuluhan Bang Suma, itu kan masalah oknum lagi itu, bukan masalah ini lagi itu untuk ke Tuhan. Kalau masalah yang ke Tuhan itu, kalau kita kayak contohnya Bang Suma, seandainya saya udah memberikan perpuluhan ke gereja Bang Suma, itu terserah pengurus gereja mau apa uangnya itu, mau apa terserah udah. Yang penting saya itu udah memberikan untuk Tuhan itu Bang Suma. Jadinya bagi saya itu saya tidak mau ikut campur lagi dalam hal itu. Begitu Bang. Menurut saudara, contoh Bang Suma mau nyumbang untuk ke gereja, mungkin ada sumbangan, mungkin Bang Suma mungkin lagi baik hati memberikan
terserah mereka sudah itu Bang Suma. Yang penting Bang Suma itu di hadapan Tuhan itu udah memberikan. Begitu. Jadinya terserah mereka udah apa yang mereka buat itu yang terbaik. Puji Tuhan. Kalau yang tidak terbaik ya bertobatlah dia begitu Bang Suma. Banyak oknum itu Bang Suma. Oke. Apakah di gereja Anda sekarang ini sedang baik-baik saja? Kalau saya sih tidak baik-baik karena menurut saya itu ada Mikana namanya itu merubah nama Tuhan Yesus dijadikan Yesua. Jadinya tidak baik-baik. Tapi saya anggap Mikana orang gila. Saya udah nantang dia Bang Suma. Iya. Orang gila ya? Iya. Ya itu saya nantang begini. Nama Yesua itu pernah membuat mujizat, saya bilang itu sama dia. Dia bilang kan nama Yesus itu nama yang dibuat oleh pasukan Romawi pada saat itu sama orang kerajaan Yunani Bang Suma. Jadinya nama yang sebenarnya itu Yesua Masia katanya kan. Kalau terus saya bilang sejak kapan itu Yesua Masia? Iya. Dia muncul di dunia ini, saya bilang itu. Sedangkan Tuhan Yesus ini sudah sejak lama malah seluruh dunia mengenal Tuhan nama Yesus Kristus, saya bilang itu. Iya. Tiba-tiba kau datang dengan tidak meniadakan nama Yesus. Jangan pakai lagi Yesus itu karena tidak benar. Karena itu nama ditipu oleh kerajaan Yunani dan Romawi pada saat itu katanya dia kan. Terus saya bilang nama Yesua itu adakah ini mujizat? Contoh saya bilang begitu. Dulu di Trans 7 ada uji nyali Bang Suma kan, mungkin Bang Suma nonton juga kan? Iya. Satu ini sama-sama dari umat Muslim satu yang cowok, yang cewek juga dari umat Kristiani. Satu kan kerasukan yang dari Muslim itu Bang Suma, sedangkan yang kerasukan dia. Terus sedangkan yang dari Nasrani tidak kerasukan dia Bang Suma. Dia tetap menyebut nama Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan darahmu Tuhan Yesus, dia bilang begitu. Jadinya dia lolos dari uji nyali itu. Saya tanya sama Mikana. Mikana itu menurut Mikana itu yang dipakai Tuhan itu yang mana Mikana antara dua itu sebelum itu? Ya yang satunya yang Yesus Kristus, dia bilang. Terus kenapa kamu tidak percaya sama Yesus? Kenapa kamu bilang Yesus itu Yesua, itu Yesus itu palsu? Di situ sudah dia ini sama maki dia Bang Suma sampai dia menangis. Kamu sudah tidak lebih dari iblis kamu sebelum itu. Kamu tahu nggak iblis masuk di dalam dosa itu? Kamu tahu kan manusia jatuh dalam dosa, kamu tahu nggak Mikana sebelum itu? Iya. Dia bilang karena makan buah terlarang kan? Iya. Itu pun anak SD tahu Mbak Mika sebelum itu. Yang benar itu Mbak Mika karena manusia itu ingin seperti Tuhan ya, seperti kau sudah begini sebelum itu. Iya. Contohnya seperti kau begini sebelum itu. Iya. Nah begitu makanya jatuh ke dalam dosa sebelum itu. Jadi Mikana ini sudah pernah dibilang kayak orang gila gitu. Saya tidak ini apa, saya biar dia teriak-teriak Yesua Masia itu saya tidak pengaruh, tetap saya Yesus Kristus ya Bang. Iya. Ya, saya bukan apa Bang Suma, itu yang sudah melekat di dalam dirinya saya dari kecil, dari anak sekolah minggu terus datang untuk merubah itu Bang Suma. Bagi saya itu sesat berpikir atau mungkin menurut, tapi saya tidak menghakimi dia juga Bang Suma ya. Cuman saya mengimani yang saya rasakan begitu. Jadinya saya itu tidak mau menghakimi dia Bang Suma. Begitu. Iya. Dia kan hebat bahasa-bahasa itu Bang Suma, bahasa apa namanya itu, bahasa Israel itu. Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Ya, bahasa Ibrani ya, bahasa Ibrani itu Bang Suma dia hebat ya. Iya.
Mungkin dia lebih tahu baca yang benarnya seperti begitu. Saya tidak tahu entah dia benar atau tidak kan saya juga tidak tahu. Tapi saya tetap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bang Suma. Iya, Begitu. iya. Kalau masalah yang Bang Suma ini debat ini itu penebus itu setan, bagaimana sudah Bang Suma ngomong pernah ada topik itu masalah Yesus disalib itu loh Bang Suma. Iya. Siapa iblis berjasa itu loh. Iya tuh, iya. Kalau masalah saya itu biar aja Bang Suma mau ngomong-ngomong begitu, saya tidak ikut campur Bang Suma. Tapi menurut saya itu Tuhan Yesus itu mati untuk menebus dosanya saya aja sama Bang Suma. Untuk seluruh dunia lah Bang Suma. Saya. Tapi punya ini konteks masing-masing Abang kan. Abang punya konteks masing-masing, saya punya konteks masing-masing. Iya. Saya ikutin Bang Suma sekarang, saya follow. Iya. Ya, tetap kita satu apa Bang Suma. Kenapa bisa dapat pelanggaran? Iya, saya tidak tahu. Saya bilang saya follow kan, saya bilang begitu. Allahu Akbar. Masya Allah. Langsung kena pelanggaran saudara kita itu. Gara-gara dibilangnya gurunya gila kan. TikTok marah. TikTok marah. Gara-gara dibilang gila. Aduh, gimana dong? Micau kata setinggi. Gigit nyamuk aku gatal jadinya kawan-kawan. Ini pasti nyamuknya nyamuk betina ini. Karena tidak mungkin nyamuk kena penyakit G juga kan. Gigit sesama laki-laki. Nakal. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Pak Atan, syukran. Semua teman-teman yang mendukung, syukran. Halo saudara Roni, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak-agak repa. Baik. Dari mana abangku? Dari sekte mana? Halo, semuanya silakan naik. Waktu kita masih ada. Musim nyamuk. Emang ada musim nyamuk? Halo. Halo. Iya, dari mana bang? Halo. Iya, dari mana? Halo. Halo bang. Iya. Maaf bang, gelap nih bang, mati lampu. Iya, lagi di mana ini? Lagi di rumah bang, mati lampu. Oh, Katolik atau Protestan? Katolik bang. Katolik. Ya bang. Oke, silakan tanggapi tema saya, boleh? Tentang apa ini bang? Matius 23 nomor 39. Silakan. Halo. Hei, manrasen kotai. Tidak bisa dia teman-teman menyerah dia.
Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ogi. Agak tuh. Siap. 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 Halo, selamat malam. Halo. Tidak bisa lagi ngomong. Lagi bisu dia, sariawan. Gigi pecah-pecah. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo Bang. Tidak bisa lagi. Gigi remuk-remuk giginya. Bang Ewin. Selamat malam. Halo. Halo. Gak bisa lagi. Hah? Hey. Semangat. Halo, Bima. Halo juga. Salam. Dari mana ini? Halo Juma. Halo juga. Gimana Bang? Gimana apanya? Ada yang mau ditanyakan? Dari agama mana? Dari agama ini Bang, Konghucu. Nggak ada. Nggak ada apa maksudnya? Nggak ada onde-onde. Protestan atau Katolik Bang? Konghucu Bang. Ya. Halo. Halo, assalamualaikum, Bang Yuma. Salam Abang. Salam apa? Malam juga. Halo. Halo, assalamualaikum Bang. Salam. Dari Benar, mana? Bang ya? Dari Ya. Bangka Belitung. Bangka Belitung. Ya. Di Kronjok. Aku dari Bangka Belitung. Oh, sorry. Silakan. Ya, cuman hanya salam kenal aja semua Bang. Oke, salam kenal juga. Kayaknya sudah tak ada lagi Oten. Nah, Dinda Ardiansa naik ke sini. Temani aku di sini, Dek. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gurunda sebentar. Izin. Siap. Teman-teman Muslim, saya minta tolong dengan segala hormat. Kalau sudah saya tolak di bawah, jangan minta permintaan lagi. Artinya, kita sediakan tempat dan waktu ini untuk teman-teman Kristen berdiskusi dengan Bang Zuma. Kita menikmati aja di bawah. Mohon izin dengan segala hormat, tanpa menimbulkan kata-kata yang kasar satupun dari saya meminta maaf.
segala hormat. Gurunda, saya minta maaf. Iya, makasih Dinda, makasih. Izin di bawah, teman-teman muslim yang minta naik dibatalkan dulu ya. Nanti kalau misal Bang Zuma di akhir-akhir nanti misal menyediakan waktu, misal silakan teman muslim yang mau ngobrol dengan saya ada waktu 10 menit misal, baru teman-teman naik. Tapi kalau belum ada jangan dulu ya. Oke? Terima kasih Gurunda, izin turun Gurunda. Makasih Dek, makasih. Masya Allah, luar biasa beliau. Dinda Ardiansyah ini. Iya, betul apa yang disampaikan beliau. Jadi saudara kita yang muslim, jangan naik dulu bentar. Ya, nanti pas saya lagi op aja baru naik. Gantian kita. Saya op, saudara-saudara yang buka gitu. Ya kan? Setuju nggak? Nah, gantian. Nanti naiknya pada saat saya op. Halo, selamat malam. Itu banyak yang setuju. Kata kawan-kawan kita, naiknya nanti pada saat Bang Suma sudah tutup. Halo, semangat malam. Halo. 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 Ndek Nara. Halo. Halo juga. Iya. Ya, Dari salam, mana? Bang. Ya, salam. Katolik Protestan. Protestan. Silakan buka kameranya, Bang. Bentar ya. Iya. Silakan. Bentar ya. Iya. Aku mulai di sini dulu ya. Harus buka kamera ya. Iya. Betul. Kamera saya lagi rusak, Bang. Oh ya? Iya. Tadi yang mau kutanya. Perbaiki kameranya dulu. Baru ke sini bertanya. Kalau kamera masih rusak jangan bertanya. Halo? Ya, halo. Iya, halo juga. Katolik Protestan. Protestan, Bang. Silakan buka kamera. Waduh, nggak ada bajuku, Bang, ini, Bang. Belum pakai baju nih ini. Pakai sarung bantal. Silakan. Gak ada kamera, ada yang rusak kameranya, ada yang nggak pakai baju. Semangat pagi abangku. Pagi. Pagi. Dari mana abang? Katolik bang hadir. Oke. Abangku. Silakan buka kamera saudara. Oke abangku ya. Tapi ada agak gelap bang. Iya. Ada gelapnya bang. Aduh, sorry ya. Iya. Oke abang. Katolik ya bang? Yes abangku, Katolik. Oke. Bisa kita bahas tema ini? Ya. Bisa kita bahas bang?
Matius 23:39. Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga kau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu kapan itu kejadiannya bisa melihat Yesus lagi? Oh, oke Bang. Saya siap menjawabnya itu. Sebelumnya Abangku dari topik di atas Abangku itu ada Asukruf 61 ya, sedangkan Matius 23:39. Jadi ini artinya Abang bisa menjelaskan dulu Asukruf 61 lawan dengan Matius 23:39 begitu. Oke. Iya. Jadi di dalam Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61 itu diterangkan bahwasanya sesungguhnya Nabi Isa benar-benar akan datang sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat. Jadi Nabi Isa turun untuk yang kedua kalinya sebagai pertanda datangnya hari kiamat, disebabkan karena pada saat dia datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Nabi Isa ketika terjadi pencobaan pembunuhan terhadap dirinya, Tuhan pencipta langit dan bumi itu mengangkatnya kemudian. Inni mutawafik. Jadi Nabi Isa itu ketika diancam ingin dibunuh, Nabi Isa diangkat ke langit, kemudian nanti datang setelah akan kiamat. Jadi antara dia terangkat ke langit dan kedatangannya nanti setelah mau kiamat, itu nggak pernah muncul lagi di bumi. Sebagaimana Matius 23 nomor 39, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti Al-Quran dan pernyataan Yesus itu searah. Al-Quran mengatakan Nabi Isa diangkat, tidak pernah turun lagi setelahnya. Nanti dia turun di akhir zaman. Nah, Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu juga akhir zaman. Pertanyaan muncul. Lalu yang datang kepada Paulus itu siapa? Oh, pertanyaan muncul, ya, datang kepada Paulus itu siapa? Betul. Abang, dalam Matius 23:39 itu sendiri tidak menyebut apa Paulus juga kan, Bang? Iya, tapi di situ dikatakan orang Farisi, ahli Taurat, tidak akan melihat Yesus lagi sampai mereka berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Gitu, Bang. Iya. Jadi yang datang kepada Paulus ini siapa? Oh, bagaimana ya definisinya ini? Karena bagi saya sih, Bang, yang di sini ada perbedaan definisinya, karena dalam Matius 23:39 itu kan tidak menerangkan juga ke Paulus. Jadi di sini Abang sudah bawa ke Paulus. Jadi apa namanya ya? Maksud dari Yesus itu kan seperti Abang gambarkan tadi, sama sudah kan, dari maksud dari apa Al-Quran sendiri dengan apa Matius ini sudah sama. Sedangkan Abang sendiri bertanya kembali di sini, dalam Matius ini aja Paulus tidak disebut juga, Bang. Jadi iya. Itu kan di Matius 23 itu kalau kita lihat dari data nomor 1 sampai data 39, itu kan Yesus mengecam orang-orang Farisi. Sedangkan Paulus ini kan orang Farisi. Maka Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah
dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya ucapan itu berlaku untuk orang-orang Farisi yang ada pada saat itu. Nah, Paulus sebagai orang Farisi justru mengaku bertemu melihat Yesus. Tetapi Paulus tidak pernah berkata kepada yang datang padanya ini, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Berarti menurut pengakuan Yesus, engkau tidak akan melihat aku lagi. Berarti Yesus itu bukan yang datang kepada Paulus. Paulus tidak melihat Yesus. Gitu maksudnya, Bang. Oh, berarti dimaksud Paulus di sini. Ya, itulah orang Farisi. Jadi Yesus berkata kepada orang Farisi. Iya kan, Abang? Iya, betul. Nah, berarti yang datang kepada Paulus siapa? apa? Yang datang kepada Paulus memberitakan 13 buku itu siapa? Yang datang? Ya, kepada Paulus akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa? Kan engkau tidak akan melihat aku lagi. Tapi kok tiba-tiba saja Paulus mengaku melihat Yesus? Kok bisa? Hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, ketika ada sosok yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, Paulus tidak berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Berarti yang datang ini bukan Yesus. Karena Yesus itu tidak akan dilihat lagi sampai orang-orang berkata, diberkatilah dia Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Gitu, Bang. Berarti 2000 tahun kalian mengira bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Karena Paulus juga mengatakan dalam Galatia 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi aku menerimanya dari Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, itulah yang terjadi. Ada yang datang mengaku Yesus kepada Paulus, tetapi Paulus tidak berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Nah, berarti itu bukan Yesus. Paulus mengatakan, aku menerima Injil, yang datang kepadaku adalah Yesus, tapi bukan manusia. Sedangkan yang datang kepada Bani Israel bernama Yesus itu adalah anak manusia. Berarti dua oknum yang berbeda. Yang datang kepada Paulus ini adalah makhluk asing, memakai nama Yesus, menyesatkan banyak orang. Makanya pengikutnya berbeda dengan pengikut Yahudi. Begitu, saudara. Abang masih kelihatan? Tidak ada kelihatan sama sekali, Abang. Masih Abang. Sorry, saya pakai ini. Ya. Ini lagi di mana emang Abang ini? Tambang emas. Ya, saya ada di hutan, Bang. Oh iya. Ya, saya hati-hati ya. Banyak ular kobra di situ. Oh, biasa hari-hari hidup bersama dengan ular. Binatang ular semua. Saya ada di hutan. Oh, siap. Siap. Terbuka, Bang. Saya ada di hutan. Sendiri? Lagi apa? Semedi atau apa? Lagi semedi? Jaga hutan, Bang. Oh, jaga hutan. Iya. Abang di mana? Di Papua? Di Papua? Iya. Abang di Papua? Saya di Malaysia, Bang. Oh, di Malaysia. Oke, Bang. Gimana tanggapannya? Ya. Tanggapannya gimana? Ya, secara garis besar, ya saya sebagai orang beriman, agama saya Katolik, bahwa dalam kitab itu yang ditulis, jadi saya mengartikan lurus, definisinya lurus, bahwa yang menyampaikan itu Yesus kepada orang Farisi, ya, agar supaya bisa mengenal kebenaran.
Karena bagi saya kitab itu ditulis dari zaman dulu, jadi untuk sampai dengan sekarang terus akan diperdebatkan. Tapi apa yang dituliskan zaman dulu pemahaman zaman dulu dengan pemahaman zaman sekarang dengan era kemajuan teknologi zaman ini, jadi disitulah kita ada perdebatan di situ karena pengertian kita lurus, sedangkan kitab yang ditulis itu manusia juga yang menulisnya, jadi mungkin ada kelebihan ada kekurangan. Nah di sini kita sebagai pengikut melengkapi dan mengimani, menyimak semua. Saya sebagai orang beriman, saya menyimaki semua. Iya. Saya tidak mempelintiri lagi. Ya. Bahwa terus terang saya akhir kata saya mau menyampaikan bahwa yang mengatakan itu Yesus kepada orang Farisi. Iya, maksud saya Bang, kan Yesus berkata engkau tidak akan melihat aku lagi. Berarti maksudnya orang-orang tidak akan melihat Yesus lagi setelah Yesus itu terangkat. Iya, itu pesan Yesus. Nah, dia masih tetap berada di langit hingga kedatangannya yang kedua. Jika demikian, lalu yang datang kepada Paulus siapa? Mengaku Yesus itu siapa, Bang? Oh, kalau yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus itu di luar definisi saya, Bang. Di luar. Anda tidak imani maksudnya? Kalau sudah seperti itu, saya langsung tak mau, karena saya mau tidak mau mempelintiri. Kalau sudah sampai di situ, saya. Maksudnya Anda no comment terhadap pengakuan Paulus bertemu Yesus? Yes, saya tidak mau komen, saya menyimak, mengikuti, ya, ya. Oke. Iya. Iya. Terima kasih Bang. Hati-hati di sana Bang. Oke abangku, thank you. Iya. Makasih. Iya. Makasih. Hati-hati. Siap. Ya oke, makasih juga sudah naikin saya ya. Iya, makasih. Halo, selamat malam. Halo, Bang. Siap. Dari Katolik Protestan, Bang. Katolik, Halo. Bang. Katolik. Silakan buka kamera. Jangan dulu, Bang, soalnya lagi tidur. Hah? Lagi tidur. Oh, lagi tidur. Lagi tidur abang kita ini. Bisa juga naik di koma lagi tidur. Alamak. Seru kali, Bang. Tidur-tidur naik ke koma, gimana itu ceritanya? Halo. Dinda Ardiansa, mungkin ada iklan dulu Dinda? Atau API Pusat yang mau naik, silakan. Ada tim kita. Penghandi. Halo. Iya, halo juga. Semangat malam. Malam, Bang. Dari Katolik, Protestan abang atau Islam? Protestan, Abang. Silakan buka kamera saudara. Silakan. Hai. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa Ki di situ? Assalamualaikum kasih.
Pak Ketua mana Lisu nih? Lisu nih kasih. Oh, Udah nyampe tadi pagi. lama rupa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, balik Bang Hending, ketua balik Tomen Rehe. Bang Deki. Assalamualaikum. Salam. Apa kabar Abang Zuma? Baik, makasih. Dari mana Bang? Saya daripada Batam. Batam. Ya. Iya, ada yang bisa kami bantu? Saya sangat mendukung live Abang. Saya selalu setiap hari, setiap malam saya lihat terus. Iya. Terima kasih. Dari Islam ya? Oke. Mantra asing betul. Bang Handi. Apa pula saya suruh on cam? Bang Handi, di sini sebentar Bang Handi ya. Saya ke belakang dulu sebentar. Bikin kopi campur ini. Campur terigu. Oke. Oke teman-teman. Sebentar. Iya, lanjut. Iya. Silakan Bik. SA, silakan. Puasa. Hah? Puasa. Puasa. Woi. Siapa ini? Siapa ini? Nggak mau dia. Bunda Rama minta naik aja Bunda. Ntar dulu saya betulin dulu nih handsetnya nih. Selamat malam Ibu Ola. Ibu Ola, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bu. Ibu dari Katolik Protestan Ibu? Kristen Protestan. Oh Protestan. Mohon maaf ya Bu ya, Bang Juma lagi ke belakang sebentar ya. Ada mau ditanggapi topik ini Bu? Yang saya tanggapi itu Matius. Iya silakan Bu. Matius 23:39. Iya. Tanya dulu. Maksudnya ayat ini kenapa ditampilkan? Oh gitu, karena di situ kan kita baca dulu aja ya Bu ya. Apa Ibu belum pernah baca? Benar? Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang. Tidak on cam Pak? Saya enggak, karena saya juga bukan pemateri, Bang Juma yang pemateri. Nanti kalau beliau ada, baru saya turun. Dia lagi istirahat 5 menit, gitu ya Bu ya. Tunggu ya. Kalau mau lanjut saya bacain dulu. Kalau Ibu wajib on cam ya saya tunggu Bang Juma kalau begitu. Jangan sembunyi-sembunyi, Bapak juga kan wajib. Saya bukan pemateri Bu. Saya moderatorin aja karena pematerinya itu lagi ke belakang sebentar. Makanya saya diminta naik. Begitu Ibu. Kalau kami lagi memberi jawaban, jangan diturunkan kalau lagi menjelaskan jawaban itu. Enggak diturunkan Bu. Jangan trauma duluan. Kemarin saya kasih jawaban. Lagi saya baca dalil saya, ditendang. Coba Ibu baca aja deh Matius 23:39. Matius 23 ayat 39 Pak. Iya. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya itu, apakah Yesus itu sesudah tidak ada di muka bumi, ada yang bisa ketemu dia lagi, itu melihat dia lagi? Sebetulnya ini latar belakang ayat ini, saya juga pakai dalil ya. Latar belakang ayat ini, perkataan ini diucapkan oleh Yesus Kristus ketika ia menegur pemimpin-pemimpin agama di Yerusalem.
Jadi makna dari ayat ini, arti dari ayat ini, Yesus menubuatkan penolakan terhadap dirinya. Dan memang saat itu orang Yahudi memang menolak dia sebagai Mesias yang datang. Bang Juma lanjut. Aku dibawa dulu ya Bang Juma ya. Ya enak kalau saya di atas ya. Jadi kalau saya menjawab, selamat malam Bapak. Ya, selamat malam Ibu. Silakan. Ya maksudnya gini, saya kemarin kan saya juga memberi jawaban sama Bapak. Ya. Tapi tiba-tiba saya turunkan. Padahal saya masih jawab dan saya juga harus pegang dalil. Oh iya, silakan. Jadi ini kan bertolak dari Matius 23:39. Siap. Nah pertanyaan Bapak, kenapa Bapak samakan dengan ayatnya Bapak? Apa itu? Iya. 61. Karena yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel itu Nabi Isa, bukan Yesus. Ya itu kan Al-Qurannya Bapak, bukan Ya, kitab kami. Yesus itu tokoh yang ditulis oleh orang-orang yang tidak dikenal untuk dijadikan catatan-catatan mereka sebagai kitab suci oleh orang Roma dan Yunani. Itu. Nah, Nabi Muhammad tahu berita ini, pewahyuan dari langit terkait Nabi Isa. Bahwa Nabi Isa ini mutawafik. Beliau diangkat setelah Bani Israel ingin membunuhnya. Nah nanti beliau datang setelah di akhir zaman nanti datang sebagai pertanda akan adanya kiamat. Baru beliau datang lagi. Ternyata setelah saya belajar Bible, Yesus pun berkata demikian. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, jika itu betul, lalu siapa yang datang kepada Paulus? Kisah Rasul 9. Kisah para Rasul 9 ayat 3 ya, itu Pak. siapa itu? Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Terus gimana? Terus Yesus pada saat sudah berkata begitu, apakah Paulus berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Apakah Paulus berkata begitu? Tidak ada ayatnya di sini. Ayatnya ada di berarti Matius itu tadi, bukan Pak. Yesus. Loh, Tidak kan Yesus jelas. Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Ya, makhluk. Akulah Yesus yang kau aniaya. Makhluk asing itu mengaku Yesus. Gimana? Makhluk asing ini yang mengaku Yesus. Bapak yang melintir ayat kami, makanya nggak usah bawa-bawa Alkitab, Pak. Loh, kan Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi. Hingga engkau berkata, saya hingga jawab engkau sesuai berkata. Alkitab ada dalil ya. Iya, saya pun ada dalil. Saya pun ada dalil. Ini sebetulnya Yesus gini, berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. Artinya Sampai kapan? ayat ini, Sampai Bapak kapan dengar Yesus dulu tidak ya. dilihat? Sampai kapan Yesus tidak dilihat lagi? Sampai kapan? Menurut Yesus. Karena pada saat itu orang Yahudi menolak dia sebagai Enggak, Mesias. bukan karena sampai kapan? Sampai kapan Yesus tidak dilihat lagi menurut Yesus? Sampai kapan? Jadi Yesus menubuatkan penolakannya terhadap dirinya. Kok ngarang-ngarang sendiri Bu ini? Menurut Yesus, Pak. engkau Saya tidak akan melihat aku lagi. Kapan kamu bisa melihat aku? Kapan? Saya Pada punya catatan. Orang kapan? Yahudi saat itu mereka tidak melihat Yesus lagi sebagai Mesias karena mereka menolak. Terus kapan mereka bisa melihat Yesus? Kapan? Ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Berarti yang datang kepada Paulus? Yesus sebagai cahaya. Iya.
Bapak jangan ketawa, kayak menghina Bapak itu dalam. Iya, Anda membantah dalil. Bapak memelintir ayat kami. Anda yang memelintir, kita pandang sendiri. Ia rebah ke tanah dan kedengaran Ya itu kan itulah bukti. Saulus, mengapa itulah bukti, bukan Yesus Jawab tapi Saulus. makhluk asing yang datang Akulah ke Yesus. yang kau aniaya itu. Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Ya, seperti Bapak juga menggunakan nama Yesus. Bapak Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Bapak jangan menyesatkan orang lah. Yang datang Yesus Ibu tanya itu kepada Paulus, tanya kepada Paulus. Jangan tanya kepada saya. Ya makanya Bapak jangan coba-coba kasih tema seperti itu. Kami akan kenapa jawab. emang? Kami akan Kenapa? bantah. Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. Sampai kapan? Sampai nanti ribuan tahun ke depan baru kau bisa melihat aku. Nah, berarti dengan kata lain, yang dilihat Paulus itu bukan Yesus. Ada enggak Pak ditulis di sini sampai kapan? Coba Bapak. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Orang-orang yang datang, ini orang-orang Yahudi yang menolak Yesus saat itu. Iya, Mereka sekarang belum adakah menerima. Paulus berkata, diberkatilah Yesus? Pernah nggak Paulus berkata begitu? Diberkatilah Yesus. Ya kan Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Sekarang pertanyaannya, ada nggak Paulus melakukan pemberkatan kepada Yesus? Ada nggak? Maksudnya bingung Bapak ini pertanyaannya. Anda yang bingung atau saya? Anda yang bingung. Bapak yang bingung, pertanyaan Bapak yang bingung. Nah, terus apa jawabannya dari pertanyaan saya? Ada nggak Paulus mengatakan, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak Paulus mengatakan begitu ketika ada? Memang kita kalau ketika ibadah, kita selalu Bukan ibu yang saya tanya, Paulus. Ada nggak Paulus ketika datang sosok kepadanya, akulah Yesus yang kau niaya? Ada nggak Paulus berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak Paulus berkata begitu? Nah, berarti itu bukan Yesus. Lebih baik Bapak bawa khotbahkan aja ayatnya Bapak. Jangan khotbahkan ayat kami. Karena Bapak mulai kejang-kejang kan? Mulai kejang-kejang. Ini jelas-jelas dibilang akulah Yesus yang kau niaya itu. Iya, Bapak tapi kan Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Nah, yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tapi makhluk asing yang mengaku Yesus. Di mana Pak dalilnya? Di mana ada ayatnya makhluk asing? Coba Bapak kasih tunjuk saya. Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 24. Yang datang kepada Paulus, Bapak kasih ayat makhluk asingnya di mana? Oke. Yesus berpesan kepada murid-muridnya, bukan Paulus ya, kepada murid-muridnya. Tidak, ini dengar. Waspadalah, dengar. Saya akan bilang, waspadalah. makhluk halus yang datang kepada Paulus di mana ayatnya? Coba Bapak kasih. Matius 24. Tidak, Matius Paulus belum ada 24. saat itu, belum. Ya, nasihat Yesus kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Termasuk Bapak yang menyesatkan. Jangan saya dulu, Paulus dulu. Tidak ada. Paulus dulu dong. Paulus dulu dong. Tidak ada ayat situ Pak. Paulus dulu dong. Jadi kalau ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, siapa yang pernah berkata bertemu Kristus ketika dia ke Damsik? Siapa? Saya tanya makhluk halus mana yang datang kepada Paulus. Coba Bapak itu makhluk halus. Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11 nomor 12, yang datang kepadanya bukan manusia, tetapi Yesus Kristus. Ayo. Itu dia, Yesus. Nah, sekarang saya tanya, anak Maria manusia atau bukan? Waktu itu memang manusia kan. Sekarang yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Yesus adalah Tuhan. Sudah itu. Masalah generasi. Makanya sebagai pengikut Paulus, Bapak, kalau ceramah jangan bawa Alkitab dan jangan menyesatkan orang. Kenapa bisa? Sekarang saya tanya, apakah Yesus mengenal Paulus? Tidak.
Apakah Yesus bukan manusia? Manusia. Apakah Yesus pernah berkata waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku? Pernah. Iblis apakah manusia? Bukan. Bolehkah iblis memakai nama Yesus? Boleh. Yang datang kepada Paulus mengaku siapa? Paulus mengaku Yesus. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Nah, sementara Yesus dia berkata kepada muridnya yang asli, kalau ada orang yang berkata bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Sebab kalau aku yang datang, kata Yesus, engkau akan berkata, diberkatilah aku dalam nama Tuhan. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Kalau itu aku yang datang. Apakah begitu? Apakah itu terjadi pada saat ada yang mengaku kepada Paulus? Terjadi enggak? Terjadi enggak, Bu? Bapak sudah menyesatkan. Terjadi enggak? Enggak usah kayak gitu. Iya, terjadi enggak? Ketika Bapak, ada yang datang mengaku sebagai Yesus kepada Paulus, terjadi enggak matahari tak bercahaya, bulan tak bercahaya dan bintang berjatuhan? Terjadi enggak? itu nanti terjadi akhir zaman. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Pak, cahaya dari langit. Iblis datang dalam rupa cahaya, Lukas 10 nomor 18. Wow. Bapak ini luar biasa. Loh, Yesus yang mengatakan, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Bapak penyesat. Loh, kok jadi saya penyesat? Ini jelas-jelas Yesus Apa datang jelas? kepada Paulus. Kata Lukas. Siapa Lukas ini? Asisten Paulus. Murid Kristus, murid Yesus. Murid Yesus, nenekmu kiper. Mana ada Lukas muridnya Yesus? Di mana Lukas muridnya Yesus? Matius, Markus, lu ada 12 murid Tuhan Yesus, Pak. Masuk Lukas nggak? Masuk Lukas nggak? Lukas masuk nggak? Iya. Di mana tertulis Lukas itu murid Yesus? Kitab Lukas. Dia di mana di kitab Lukas? Bapak, dikatakan Lukas murid Yesus. Kayak gitu, Pak. Ya Kayak harus dong. menghina. Itu namanya ketawa kemenangan dari Bapak itu- kesesatan. Berarti Bapak yang sudah menyesatkan kami. kebenaran lagi berjaya di atas kesesatan, itu maksudnya ketawanya. Saya ulang. Gitu, Ibu. Nah, sekarang tolong tunjukkan di mana Lukas mengaku sebagai murid Yesus. Silakan. Ada? Ini saya baca 12 murid Yesus ya, Pak. Iya, silakan. 12 murid di dalam Matius 10 ayat 2 dan 4. 1. Simon Petrus, Andreas Rasul, saudara Petrus, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes Rasul, saudara Yakobus, Filipus Rasul, ntar ini hilang, Bartolomeus Rasul, Thomas, Matius, Yakobus, ntar Pak lagi hilang. Alah, bentar Pak, sabar-sabar jangan turunin dulu, karena Bapak begitu, kalau sudah kalah turun. Aku kalau udah kasihan sama lawanku, aku turunin. Mana Lukasnya? Mana Lukasnya mana? Sebentar ini sudah sampai di mana Pak? Oh, baru 9, 3 lagi. Yakobus sudah ya, anak Alfeus, Tadeus, Rasul, Simon orang Zelot, Yudas Iskariot si pengkhianat. Terus? Lukas itu mana? penulis Injil Lukas. Lukas penulis Injil Lukas, Ketawa termasuk kemenangan Kristus, lagi. penulis kisah para rasul. Iya, mana Lukas murid Yesus mana? Mana Lukas murid Yesus mana, Ibu? Mana Lukas murid itu Yesus? adalah rekan pelayanan daripada Paulus. Nah iya gitu dong. Berarti Paulus dan juga Lukas bukan bagian dari misi penginjilan Yesus. Paulus dan Lukas tidak termasuk, malah mereka ini musuh Yesus. Wah, ada yang musuh Begitu. Yesus. Lukas tidak musuh Yesus kok Pak. Lah siapa bilang wong dia asisten Paulus kok? Bapak ini namanya siapa? Nama saya Paulus. Oh Bapak Paulus. Bapak Iya. yang musuh Yesus ya?
Loh, Anda yang memusuhinya. Kristen itu adalah agama yang paling benci kepada Yesus. Itulah Kristen. Ini tuh yang bilang-bilang Bang Zuma, yang bilang-bilang aduh penyesat. Ayo. Lukas itu seorang tabib. Dia Sudah. Anda sudah keok di situ. Anda kaget, Anda baru tahu kalau ternyata Lukas itu bukan murid Yesus. Sekarang permasalahannya, siapa yang datang kepada Paulus sementara kata Yesus kepada ke-12 muridnya, jikalau ada orang berkata bertemu aku di padang gurun atau di dalam bilik, jangan kamu percaya. Aku nanti datang, kau bisa melihat aku ketika engkau berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhanku. Itu di akhir zaman. Iya, berarti yang datang kepada Paulus. Jadi Rasul Paulus ini ketika dia berjumpa dengan cahaya yang turun dari langit. Dari mana Anda bisa tahu itu Yesus? Ini dalam Alkitab. Kenapa? Dia mengaku Yesus. Ya. Bagaimana dengan ucapan Yesus kepada muridnya, waspadalah kepada iblis? Perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah padang gurun Damsyik. Bagaimana dengan ucapan Yesus yang berkata, waspadalah dan kedengaran olehnya suatu suara. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Kata Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya. Iblis juga datang memakai nama Yesus. Tapi di sini tidak ada iblis. Lah, masa dia mau mengatakan akulah iblis? Ya nggak mungkin. Jangan ngarang, Pak. Loh, Yesus yang mengatakan, iblis datang memakai namaku. Masakan iblis yang mengaku, akulah iblis. Iblis datang mengaku Yesus. Tanya di sini, ayatnya di sini mana? Maksud saya yang bilang iblis yang datang kepada Rasul Paulus. Ya, tidak mungkin iblisnya mengaku iblis, Ibu. Siapa, Pak? Mana kata Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti iblisnya datang dengan nama siapa, Ibu? Saya cuma minta ayat dari Bapak. Di ayatnya di mana? Kisah 9 ini. Yang berkata yang datang kepada Paulus itu iblis. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan iblisnya berkata, akulah Yesus Kristus. Mana ayatnya, Pak? Tolong. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ini ayat 9. Salah Ibu. Yesus pada saat memberikan pengajaran kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun, Yesus tidak ada Paulus di situ. Yang diberi nasihat, dengar, yang diberi nasihat oleh Yesus agar waspada kepada iblis yang datang memakai nama Yesus, bukan Paulus yang diberi nasihat, murid-muridnya, bukan Paulus. Paulus itu bukan murid Yesus. Iya, tapi kan ketika dia merencanakan. Jadi murid-murid Yesus menerima pengajaran dari Yesus agar waspada kepada iblis yang datang memakai nama dia. Sedangkan Paulus terciduk dia bertemu dengan iblis yang mengaku-ngaku Yesus. Waktu Yesus berkata begitu, apakah Saulus sudah ada di situ? Enggak ada. Waktu berjalan, Tuhan mau pakai Paulus, Pak. Dengan cara dari mana Anda tahu itu Yesus yang datang? Justru, ngeri Bapak ini ngeri. Iya memang, makanya nggak bisa Anda bodohi. Paulus itu alat iblis untuk menyesatkan banyak orang dalam nama Yesus. Gila tuh Bapak, sudah stres. Kok gila? Sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya. Silakan tunjukkan kepada saya Yesus pernah menunjuk Paulus sebagai muridnya. Di dalam pada saat itu dia belum percaya Yesus. Masalah generasi. Di mana Yesus pernah menunjuk Paulus sebagai murid? Tidak di Matius, Markus, Lukas, Yohanes belum ada Paulus. Iya memang, Paulus itu ngaku-ngaku sendiri dia. Yesus tidak pernah. Di mana? Ketika Yesus mengajar kepada muridnya, di mana Yesus menunjuk Paulus? Di mana?
Saulus waktu itu mau merencanakan untuk membunuh orang-orang. Iya, itulah kepada dia Kristus. buktinya bahwa dia bukan Nah, murid Yesus. Ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik di sana ya, dia ketika didatangi perjalanan makhluk ke asing. Damsyik, dekat kota Paulus itu didatangi tiba-tiba makhluk asing mengaku cahaya Yesus. dari langit mengelilingi dia. Itulah Ya, dia, rebutan makhluk asing datang kedengaranlah kepada oleh dia. suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa Itu engkau cerita yang menganiaya? berbeda. Daripada Itu saat makhluk itu, asing yang Paulus datang kepada merencanakan Paulus. sesuatu yang jahat kepada anak-anak Tuhan. Saya tahu. Tuhan cegat dia di tengah jalan. Itu menurut ibu. Dari situ, menurut ibu. Tuhan mau pakai Paulus Itu untuk menurut menjadi ibu. pemberita Itu Injil. menurut ibu. Anda menuduh Yesus yang dia datang, sempat tidak bukan melihat selama Yesus. 3 hari. Yang Jadi datang Bapak harus kepada tahu. Paulus itu makhluk asing ngaku Yesus. Ngeri nih Bapak ini, Loh, bahaya kok ini ngeri? Bapak ini. Sekarang Yesus pernah nggak berbicara tentang Paulus? Paulus belum ada saat itu, Pak. Saya bertanya, pernah nggak Yesus berbicara tentang Paulus? Kisah 9, sudah itu. Itu Lukas yang bercerita. Bahaya ini Bapak, bahaya ini Lukas yang bercerita. Andai Yang saya orang tanya, Kristen- Yesus pernah nggak Yesus Orang Kristen bercerita jangan tentang sampai Paulus? terpengaruh dengan ajaran Bapak ini ya. Karena dia menganggap yang datang kepada Ibu, dengarkan saya. Pada saat Yesus penginjilan, ada nggak Yesus menyebut Paulus? Ada nggak? Nah, itu drama yang dikarang Lukas dengan Paulus. Itu dramanya Paulus dan muridnya. Pertanyaan saya, ketika Yesus penginjilan, ada nggak Yesus bercerita tentang Paulus? Ada nggak? Ada nggak? Ketika Yesus mengadakan penginjilan kepada murid-muridnya, ada nggak bagian daripada penginjilan itu adalah mengajarkan muridnya akan datangnya seorang rasulnya yang bernama Paulus yang akan mendirikan sebuah sekte baru bernama Kristen? Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Ada? Ada nggak, Bu? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ya sudah. Ya sudah, kalau nggak ada, berarti tergenapilah apa yang disebut Yesus akan datang penyesat memakai namanya dan berkata dia bertemu Yesus, padahal dia bukan bertemu Yesus, bertemu dengan penyesat yang memakai nama Yesus. Gitu Ibu. Untuk kita membuktikan bahwa Paulus ini benar bicaranya, benar apa yang dikatakan, tanya Yesus, Yesus, menurutmu Paulus itu siapa? Nah, apa kata Yesus tentang Paulus, Ibu? Apa kata Yesus tentang Paulus? Ini diskusi sama orang bisu ini. Apa kata Yesus tentang Paulus? Jawab itu dulu. Kenapa di-mute kan, Pak? Apa kata Yesus tentang Paulus ketika Yesus mengajarkan Injil kepada murid-muridnya? Apa Pergilah ajaran kamu ke Yesus? seluruh dunia, beritakanlah Injil. Masalah generasi. Allahu Akbar. Yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Yesus penginjilan. Yesus penginjilan kepada murid-muridnya. Apakah ada Yesus saat penginjilan membahas tentang Paulus? Ada enggak? Duh, Bapak. Ada enggak? Pertanyaan Bapak, pengertiannya Bapak itu benar-benar menyesatkan. Loh, Yesus itu adalah guru dan tuan bagi murid-muridnya Bani Israel. Waktu itu dia manusia. Memang dia manusia. Sejak kapan dia berubah menjadi landa? Memang Yesus itu manusia. Hidup kekal itu, kata Yesus, adalah mereka orang Yahudi mengenal dia sebagai utusan Tuhan, sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Yesus sebagai Tuhan itu ajaran Paulus, lagi-lagi Paulus. Nah, pertanyaan saya, di mana Yesus pernah melakukan penginjilan dan mengajarkan kepada muridnya akan datang rasulku bernama Paulus itu di mana? Nggak ada. Nggak ada. Berarti Paulus cuma ngaku-ngaku doang.
Itulah yang disebut Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka? Paulus, Lukas, Markus, dan teman-temannya yang ke Roma dan Yunani termasuk ente. Ya, jadi kesimpulan di sini Bapak penyesat. Loh, kok jadi saya yang penyesat? Iyalah. Penyesat itu yang datang memakai nama Yesus, mengaku bertemu Yesus. Iya, memang jelas. Nah, itu Paulus. Saya nggak pernah bertemu Yesus, nggak pernah. Ya memang, ngapain juga Bapak Yesus mau ketemu sama Bapak? Ya karena memang belum saatnya. Nanti Yesus datang di akhir zaman. Jadi kalau ada manusia hari ini mengaku bertemu Yesus, bla bla bla, itu pembohong, pedusta. Jadi yang kalian sembah di gereja itu bukan Yesus, tapi asing, makhluk asing yang memakai nama Yesus. Bapak ini ya, wow. Apa? Buset apanya? Buset apanya? Apa? Ayo. Apapun ya, apapun yang kami jelaskan, jawab pertanyaan Bapak dan kami menjawab, Bapak tetap pelintir. Anda nggak pernah menjawab. Ngeri. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus di Bukit Zaitun, Ibu, bersama dengan murid-muridnya, Paulus belum ada. Iya, Paulus belum ada, betul. Yesus berpesan kepada muridnya di Bukit Zaitun, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, iya, murid-murid kemudian turun dari Bukit Zaitun. Beberapa puluh tahun kemudian bertemulah murid-murid ini dengan Paulus. Ketika bertemu dengan Paulus, Paulus berkata kepada mereka, "Hei Paulus, iya paman, aku bertemu dengan gurumu di padang gurun ketika aku ke Damsyik." Apa nasihat gurunya? Percaya atau jangan percaya? Gimana? Pertanyaannya Bapak ketika di Bukit Zaitun, dengar, ketika di Bukit Zaitun, murid-murid ini dibekali. Jangan kau percaya kalau ada orang mengaku bertemu aku di padang gurun, bertemu aku di dalam bilik. Jangan kau percaya. Oke? Oke, guru. Nah, murid turun dari Bukit Zaitun. Beberapa puluh tahun kemudian bertemulah murid-murid yang mendapatkan perintah ini agar jangan percaya dengan Paulus. Paulus berkata, "Hei murid-murid Yesus, ya paman, aku bertemu dengan gurumu di padang gurun ketika aku ke Damsyik loh." Apa nasihat Yesus kepada mereka muridnya? Percaya Paulus atau jangan percaya? Percaya. Di mana itu? Penipu. Penipu. Bapak jangan bilang saya penipu. Penipu, pembohong. Pembohong. Anda baca Matius 23. Itu bukan firman Tuhan, itu surat kabar. Anda baca sekarang Matius 24 nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26, nomor 27, nomor 28, nomor 29, nomor 30. Apa kata Yesus? Apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kamu percaya. Kenapa ibu mengatakan percaya? Berarti Anda juga ini adalah iblis. Lah, sekarang saya ulang lagi. Ketika Yesus menasihati muridnya, kalau ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kamu percaya. Kenapa ibu merubahnya menjadi percaya? Kenapa saya di mute terus ya? Apa Anda boleh memberikan jawab? Kenapa Anda mengatakan percaya? Padahal Yesus mengatakan jangan percaya. Moderator tolong jangan. Ya karena Anda penyesat, karena Anda penyesat. Karena Anda penyesat. Ini orang ini udah menyesatkan kami. Sekarang saya ulang lagi. Ketika murid Yesus dinasehati apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, apa penasihat Yesus? Percaya atau jangan percaya? Memang jangan percaya kepada ajaran sesat. Tapi Paulus tidak penyesat. Pak. Jangan percaya kalau ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika ke Damsyik. Apa perintah muridnya, gurunya kepada muridnya? Percaya Paulus atau jangan percaya Paulus? Percaya Paulus. Di mana dalilnya? Jawab
Ini, akulah Yesus yang kau aniaya. Sudah, aku percaya Yesus yang datang. Masa orang si penyesat ini sudah ibu-ibu, sudah berumur, masih juga sempat-sempatnya Ngeri ini menipu Bapak ya. orang. Ini Bapak ini ngeri ya. Kenapa Anda kok nipu kali orang? Ibu, kenapa harus menipu? Kenapa? Kenapa harus menipu? Dalilnya sudah sangat jelas, Matius 24 nomor 23. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabinya yang palsu akan datang melakukan tanda dahsyat, mujizat dan kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah kedatanganku kelak di akhir zaman. Berarti yang datang kepada Paulus makhluk asing yang memakai nama Yesus. Demikian. Halo, selamat malam. Malam. Malam juga. Gimana Bang? Ya, puji Tuhan sehat. Saya melihat begini, saya menilai dari narasi Bang Juma tadi bahwa Yesus itu harus datang yang kedua kali ya. Dia tidak boleh datang dalam konteksnya sekalipun dia dalam bentuk cahaya ya, benar? Betul, ya, kira-kira. Betul, benar. Ya. Tapi Bang Juma mungkin lupa ya, di Matius 28 ayat 20 dia katakan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu. Itu ucapan Yesus, yang Yohanes itu ucapan Yesus kepada Bani Israel muridnya. Ya. Dan yang Matius 28 itu bukan ucapan Yesus. Ya. Lalu di Yohanes 17 kan Yesus mengatakan, bukan kepada mereka saja aku berdoa, tetapi kepada yang orang-orang yang percaya atas pemberitaan mereka, termasuk salah satu Paulus begitu ya. Mereka siapa? Mereka murid-muridku. Mereka yang menerima berita dari para rasul gitu. Murid-muridku. Yesus punya murid. Begini Bang, di dalam Yohanes 17 bukan kepada mereka saja aku berdoa, berarti bukan kepada murid-murid Yesus, tetapi kepada orang-orang yang percaya akan pemberitaan kepada muridku. Iya kan Yesus berpesan. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, Matius 10 nomor 5 nomor 6, agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Jadi mereka yang dimaksud di sini adalah domba-domba yang sesat dari Bani Israel, di mana merekalah yang menjadi sasaran penginjilan murid-murid Yesus. Coba Anda baca Matius 10 nomor 5 nomor 6. Ya, tetapi itu kan namanya mati, tapi kok tetap hidup, tetap ada, eksisnya ada. Seperti contoh Abraham dan Lazarus. Nah itu saya renungin, oh di sini saya dapat, Tuhan terima kasih. Problemnya ini ketika yang Tuhan mati. Problemnya itu yang sulit mereka menerima itu Bang Reis adalah kok Tuhan mati. Gitu. Iya. Mereka nggak mau terima itu. Masa Tuhan saya mati? Iya. Gitu. Iya. Yang datang itu kan Tuhan, dia sendiri. Iya. Iya. Justru di dalam kematiannya membuktikan bahwa maut tidak berkuasa atas Tuhan. Betul. Tuhan sendiri yang mengalahkan maut. Makanya dia. Tapi apa yang berbicara dalam hati saya? Roh Kudus. Apa kata Roh Kudus? Jangan kamu dendam. Karena apa? Apa kata Tuhan? Berapa kali murid Yesus bertanya kepada Yesus, berapa kali aku memaafkan saudara? 70 kali 70. Kan datang kepada, pakai itu Roh Kudus loh yang datang. Terus siapa yang datang ke hati kita? Roh Kudus. Makanya orang yang ingin melakukan kejahatan, dia nggak pakai Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus menjamah dia, tidak jadi melakukan
Itu makanya itu Roh Kudus, Roh penghibur. Amin. Iya. Bukan perempuan. Ya Tuhan memang seperti kasih. Galatia 9, Galatia 22, Galatia 5, 22 itu. Gak kuat aku menghadapi Ibunda Roh Kudus ini benar. Gak kuat aku Bang Goto. Galatia 5, 22 Pak. Buah-buah roh itu apa? Dibantu dulu Bang Goto. Ini Ibunda aku nih, Ibunda Roh Kudus, soalnya agak ngeri nih. Coba dulu baca apa buah-buah roh. Yang Galatia 5 ayat 22 itu. Coba baca Pak. Apa isinya? Buah-buah roh itu. Tahu mereka, Bu. Hafal Yang 9 mereka, itu Bu. loh. Hafal mereka, Bu. Hah? Mereka Galatia hafal 5 ayat semua Alkitab, 22. Bu. Biar saya bacakan, mau nggak? Ya, coba lah Ibu bacakan. Bacakan, Bu. Ajari mereka, Bu. Ajari mereka, Bu. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh mereka bertobat. ialah, coba dengar, buah roh. Jangan bilang ibu Pak, salah. Buah roh itu Roh Kudus ya Pak. Ibu pernah dengar cerita maling kundang di Dengar Sumatera dulu, Barat, Ibu? Karena anaknya menghujat ibunya, anaknya itu jadi batu loh, Bu. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Itu buah roh Pak, bukan yang saya buah roh itu. Jangan bilang yang baru ngomong ini. perempuan yang kayak gitu, yang yang kasih itu Tuhan, buah roh Tuhan, Roh Kudus. Itu buah-buah roh. Ternyata tidak termasuk buah dada. Itu di situ tanya Ibu pernah cerita buat semua selama dan di Sumatera Barat. Malam. Tunggu dulu. Pernah katanya dengan cerita maling kundang, Bu, kata si Troy. Iya Bang, ada cerita dikisahkan turun-temurun seorang anak yang melawan ibunya. Jadi batu Bang. Ya, si maling kundang. Iya. Iya yang melawan. Itu Kenapa anaknya ini melawan ibunya? Karena anaknya ini menolak kalau ibunya itu adalah gambar dan rupa sang ibunda Roh Kudus itu. Iya. Benar. Iya, dia tolak itu. Maling kundang, Bu. Nggak nyambung Pak. Cerita maling kundang, si Troy ini maling kundangnya. Ibu pernah dengar cerita maling kundang? Nah, Troy itu maling kundangnya. Itu nggak nyambung. Kita baca dulu nasihat-nasihat di Amsal itu. Iya, Pak. silakan Bu. Dinasihatin. Nah, begitu. Baca, Bu. Baca, Bu. Biar nasihatin mereka Ibunda Roh Kudus. Ya ini Bu Roh Kudus nih ngomong ya. Dengar kalian ya. Silakan Bu. Selamat, biar nggak kayak si maling kundang Troy ini, Bu. Ajari mereka, Bu. Udah jauh dari pengajaranmu Pak. Kalau memang Bapak Kristen itu jangan bertobat Pak. Tobat sebelum itu Wahyu 20 ayat 10 apa itu? Dilemparkan ke api yang menyala-nyala. Itu guru palsu dan nabi palsu yang memalsukan ayat-ayat Alkitab loh Pak. Iya, mereka menghujat Roh Kudus, Bu, itu. Jadi dilemparkan ke api. Menghujat anak ada di Alkitab loh. Menghujat anak terampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak terampuni Pak. Tidak terampuni. Memang begitu. Memang Roh Kudus ibu menurut Bibel kau itu ratu surga. Itu bagaimana ceritanya kau itu? Betul. Roh Kudus ini adalah ratu surga, Ibu. Dialah ibunda kita. Iya. Makanya kita harus menghormati ibunda Roh Kudus ini. Jangan sekali-kali kamu menghujatnya. Dosamu tidak akan terampuni. Ingatlah, kisah di Sumatera Barat itu, anak itu nggak mengakui ibunya, jadi batu Ibu. Ayo coba dulu kita baca Keluaran 20 itu apa? Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Allahmu kepadamu. Berarti dia nggak hormat sama orang tuanya. Ibunya, orang tua bukan cuma ibu Pak, bapaknya juga. Ibu singin ini ada datanya nih, cobalah aku baca ini Yeremia 4:4-23 ini. Memang itu Roh Kudus itu ratu surga itu. Coba aku baca dulu ini Pak. Di mana? Ini ada nih, Yeremia 4:4 ayat 25. Ini ada ratu surga. Yeremia 4:4 ayat 25. Cobalah kau baca dulu nih. Kalau ada raja surga, kalau aku boleh pasti ada raja surga, Pak. Kalau aku boleh bertanya, Roh Kudus itu siapa sih? Rohnya Tuhan. Rohnya Tuhan. Oh, itu hanya punya roh.
Kan Tuhan Allah itu kan Allah itu roh. Baca Yohanes 4 ayat 24. Jadi Tuhanmu roh. Iya, roh yang hidup. Oh, roh yang Allah hidup. itu roh. Bisa nggak kau lihat roh? Makanya Nggak dia bisa. datang dengan manusia. Baca Yohanes 4 ayat 24. Iya. Allah itu roh. Jika kamu menyembah Allah, Nggak usah diulang-ulang. harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi sembahanmu roh. Jadi sembahanmu roh. Yohanes 4 ayat 24. Baca. Iya, jadi yang kau sembah roh. Roh Allah yang ada dalam diri Yesus. Roh itu ada berapa? Ajari dia, Bu. Roh itu cuma satu, tapi kekuatannya dahsyat. Ada rohnya Bapa, ada rohnya Roh Kudus, ada rohnya Yesus, ada berapa Roh itu roh? Allah itu hanya satu yang diberikan, satu. Roh Bapa. Tapi roh dengerin Allah yang dulu. ada, roh Allah itu tidak bisa. Gantian kita- bicara, Bu. Gantian. Jangan ngoceh terus. Sudah menyerahan, Ding. Ada roh Bapa. Ada Roh Kudus, ada rohnya Yesus. Ada berapa itu roh? Roh Allah itu tidak bisa kita terhampiri, tidak terbatas. Saya nggak nanya itu. Dengar dulu. Nah, ini Bu, ini Allah mabuk apa ini? menciptakan Ini manusia kayak mau itu. politikus ini. Ditanya apa jawab apa? Dengar dulu. Allah menciptakan manusia. Saya nggak nanya itu. Kejadian Nggak ditanya 2 itu, enggak. ayat 7. Bukan itu yang Allah ditanya. meniupkan. Bukan itu yang ditanya. Bukan itu, bukan. Ini Troy aja deh, Troy. Kamu dengerin deh, Troy. Waktu Yesus dibaptis. Jadi abang dulu yang ini Bunda Roh Kudus, aku agak nggak main aku sama dia nih. Lanjut gini Bang. ya. Yesus di bumi ada roh. Roh Kudus seperti merpati roh. Bapa di surga roh. Ada 3 roh yang berbeda tempat. Kan begitu. Satu di bumi roh, lagi di air Sungai Yordan, rohnya Yesus ada. Ada Roh Kudus di awan, rohnya merpati. Ada rohnya Bapa di surga, inilah anakku yang kukasihi. Pertanyaannya, ada berapakah roh waktu kejadian itu? Silakan dijawab. Ibu Roh silakan Ibu Roh dijawab. Berdasarkan data loh ini pertanyaannya. Buka mute-nya, Bu. Ajari mereka, Bu. Buka mute-nya. Cepat lah kau jawab itu Matius 3 ayat 17 itu. Di situ ada 3 roh itu. Coba. Lain ditanya, lain dijawab. Apa pula itu? Kayaknya nih, ibu ini ngomong udah tersambung di dalam kepalanya. Pokoknya kalau kau naik ngomong aja udah, jangan dengerin orang. Bu, ada berapa roh, Bu? Roh Allah itu kita tidak bisa hitung, Pak. Nah, Karena itu roh kan. tidak bisa dihitung roh. Satu di bumi dengerin, satu di bumi. Itu tetap roh Allah satu. Yang mana kalau satu di bumi kah? Yang mana? Karena apa? Dengar. Mulai Allah gila itu- permanen ini. Roh Allah itu hadir di setiap orang. Saya nggak nanya itu loh. Nih, kalau ada roh Allah di Indonesia, di Mekah Saya nggak tidak nanya ada itu. roh Allah. Berdasarkan data Matius 3, 16 sampai 17, Yesus di bumi roh, ada rohnya, dibaptis. Gitu ya. Terus Roh Kudus berbentuk merpati, roh. Suara Bapa dari surga, roh. Ada satu roh di surga, ada satu roh di awan, ada satu roh lagi dibaptis. Pertanyaannya, ada berapa roh dalam kejadian itu? A, 1 roh. B, 3 roh. C, 972,5 roh. Silakan dipilih. Kurang apa lagi ini pertanyaan? Sudah disediakan jawaban. A, 1 roh. B, 2 roh. C, 97,2,5 roh. Silakan dijawab. A, 1 roh. B, 2 roh. C, saya tambahin ya. A, 1 roh. B, 2 roh. C, 3 roh. D, 97,2 roh. Dijawab, Bu. Oke.
6, miliar manusia di dunia bisa Siapa yang nanya sekaligus manusia? dengar, bisa Siapa yang nanya manusia? Roh Allah bisa bekerja Orang gila sama ini manusia perempuan itu ini. sendiri. Andi itu Roh Allah bisa hadir sama saya Orang sekarang gila. hadir roh Allah. Dengar dulu, roh Allah menyertai saya. Roh Saya nggak Allah nanya juga kau. bisa menyertai Anda. Emang mau saya tanya? Saya nggak nanya kau, Bu. Saya nanya Matius 3, 16, 17. Lu baca dulu Apa itu katanya? baru jawab. Iya, saya jawab kan itu jawabannya. Apa Bisa pertanyaannya? kamu- nih. Apa pertanyaannya yang Ibu jawab? Apa pertanyaannya? Kamu bisa hitung roh manusia bisa hitung nggak? Roh Bisa dihitung. Nah, Saya dengerin, kamu saya bisa hitungkan hitung ya. roh, Diam dulu, saya Allahmu hitung. apa aja? Diam dulu kau, saya hitung di sini. Sini ada berapa orang ya dalam room? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini Apakah ada roh Allah 8 bisa roh hadir manusia. nih? Apakah Katanya di dalam suruh manusia tuh itu bangkai curut. Bangkai curut, diam dulu. Diam dulu. yang 10 orang itu bisa hadir nggak roh Allah sekaligus? Hah? Yang 10 orang itu bisa nggak hadir? Masih mau kau datang besok? Masih mau kau datang besok? Hah? Aduh. Lain ditanya, lain apa? Dia bertanya, saya jawab. Dia ngoceh juga. Hebat gurunya Troy. Inilah akibatnya kalau kelebihan Roh Kudus, Bang.